Bayangkanlah suasana dini hari di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Udara masih berkabut tipis, lampu jalan berpendar pucat, dan hanya suara serangga malam yang terdengar dari balik hutan perbatasan. Saat itu, bagi para petugas jaga, malam terasa biasa saja sunyi, seakan tak ada yang istimewa. Namun dalam sekejap, keadaan berubah drastis. Sebuah truk box pendingin dengan cat kusam melintasi jalur masuk dari arah Sarawak, Malaysia. Dari luar, kendaraan itu tak tampak mencurigakan, seolah hanya mengangkut barang dagangan biasa. Tetapi, tatapan gelisah sang sopir, Yusuf bin Hamdan, tidak luput dari perhatian AKP Dedi Pranoto, perwira senior dengan pengalaman panjang menjaga pos PLBN Entikong. Yusuf berusaha tersenyum tipis, namun keringat dingin di pelipisnya berbicara lain. "Bawa ikan beku, Pak. Kalau dibuka, bisa rusak," ucap Yusuf tergesa-gesa, seolah ingin menutup percakapan. Tetapi, pengalaman membuat Dedi tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia memberi isyarat kepada anggotanya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yusuf mencoba membantah, namun suara tegas Dedi tak bisa ditawar. "Buka boksnya sekarang." Suara pintu logam berderit keras. Lalu udara dingin bercampur aroma menyengat langsung menyembur keluar. Semua petugas yang berdiri di sekitar sontak terdiam. Senter diarahkan ke dalam ruang pendingin, dan di sanalah pemandangan yang membekukan darah terlihat. Tubuh-tubuh manusia, puluhan jumlahnya, disusun kaku bagai barang dagangan. Wajah pucat, mata sebagian masih setengah terbuka, seolah menyimpan jeritan yang tak sempat terucap. Hening menyelimuti pos perbatasan. Seorang petugas muda menjatuhkan senter karena tangannya gemetar. Bau kematian menusuk hingga dada terasa sesak. Tidak ada yang siap menyaksikan kenyataan mengerikan itu. 29 nyawa muda berakhir tragis di dalam truk pendingin. AKP Dedi menarik napas panjang, mencoba menenangkan anak buahnya. Dengan suara berat ia berkata, "Tutup jalur masuk. Sterilkan lokasi. Ini bukan sekadar pemeriksaan rutin. Ini tragedi kemanusiaan." Garis polisi segera dibentangkan. Suasana riuh berubah menjadi sunyi mencekam. Di sisi lain, Yusuf bin Hamdan sudah diamankan. Wajahnya pucat pasi, keringat masih menetes deras. Ia terus menyangkal, mengaku tak tahu menahu tentang isi truk. Namun tatapannya yang menghindar justru memperkuat kecurigaan. Sejak detik itu, semua orang di Entikong sadar. Malam biasa telah berubah menjadi awal dari kasus besar yang akan mengguncang seluruh negeri. Dini, hari yang biasanya tenang di Entikong mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan siapapun. Setelah pintu truk pendingin itu dibuka, udara beku bercampur bau kematian memenuhi ruang pos perbatasan. Para petugas yang awalnya masih bersemangat bekerja tiba-tiba kehilangan kata-kata. AKP Dedi Pranoto berdiri tegak, mencoba menjaga wibawa meski hatinya pun bergetar. Matanya menatap lurus ke dalam boks pendingin. Di sana, tubuh-tubuh kaku itu tersusun rapat, sebagian saling menindih, seakan mereka adalah muatan barang biasa. Dedi menghela napas panjang. "Ya Allah, bagaimana mungkin nyawa manusia diperlakukan seperti ini?" Seorang anggota muda yang baru beberapa bulan bertugas di Entikong tak sanggup menahan diri. Ia berlari ke samping, menutup mulutnya, dan muntah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dedi segera menghampiri, menepuk bahunya. "Tenang, kau tidak sendiri. Kuatkan hatimu." Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat sang anggota kembali berdiri meski lututnya masih lemas. Sementara itu, Yusuf bin Hamdan, sopir truk, duduk dengan tangan di borgol. Ia menunduk, bibirnya terus bergerak berbisik, entah berdoa atau mencari alasan. Saat petugas menanyainya, ia cepat menjawab, "Saya tidak tahu. Saya hanya disuruh antar. Saya kira ini muatan ikan." Sungguh, saya tidak tahu, tetapi sorot matanya menghindar. Dan bagi polisi berpengalaman seperti Dedi, kebohongan itu terlihat jelas. Di lokasi, suasana semakin berat. Bau busuk bercampur dingin pendingin meresap hingga membuat dada sesak. Salah seorang petugas berusaha menghitung jumlah tubuh di dalam. Senter diarahkan satu persatu. 20, 25, 29. Suaranya parau, lalu terhenti. Angka itu saja sudah cukup membuat semua orang terdiam. 29 manusia. 29 manusia, 29 mimpi yang terputus. Langkah cepat diambil. Dedi memberi instruksi lantang, "Segera sterilkan area.
Jangan ada yang mendekat kecuali tim forensik. Semua dicatat, semua didokumentasikan. Anggota bergerak, membentangkan garis polisi, menutup akses, dan menjaga perimeter. Jalur logistik Entikong yang biasanya ramai kini sunyi, hanya terdengar suara serangga dan detakan jantung para petugas yang masih tertekan. Kabar penemuan itu dengan cepat menyebar lewat radio komunikasi. Tak lama, mobil medis dan kendaraan tambahan berdatangan. Sirene meraung, memecah kabut pagi. Dr. Ratna Dewi, kepala tim forensik Polda Kalbar, turun dengan langkah tegas. Wajahnya serius, matanya tajam. Meski jelas terlihat keletihan, ia langsung memberi arahan, jenazah dievakuasi satu persatu. Hati-hati, jangan sampai bukti hilang. Proses evakuasi berjalan lambat namun penuh kehormatan. Setiap tubuh diangkat dengan hati-hati, dibaringkan di atas kantong jenazah putih, lalu diberi nomor. Para petugas tak lagi hanya bekerja, mereka merasa seperti sedang menghadiri pemakaman massal. Seorang anggota berkata lirih, ringan sekali tubuhnya, seperti tidak diberi makan. Tak ada yang menanggapi, hanya suara klik kamera dokumentasi yang sesekali terdengar, memotret bukti luka dan kondisi tubuh. Di balik garis polisi, beberapa warga yang kebetulan melintas mulai berkerumun, meski dijaga ketat. Bisik-bisik terdengar, apa benar mayat manusia? Dari mana asalnya? Rasa ngeri bercampur penasaran melingkupi suasana. Namun polisi memastikan tak ada informasi liar keluar sebelum penyelidikan resmi dimulai. Ketika kantong jenazah terakhir diletakkan di atas aspal, barisan putih itu terlihat begitu panjang. 29 kantong berjajar rapi, seperti doa tanpa kata. AKP Dedi Pranoto berdiri di hadapan mereka. Dengan suara parau, namun mantap ia berkata, "Kalian bukan sekadar korban. Kalian adalah anak-anak bangsa. Saya bersumpah, siapapun yang melakukan ini, akan kita kejar sampai ujung dunia." Kata-kata itu disambut hening hikmat, seakan para korban pun mendengarnya. Yusuf, sang sopir, dibawa masuk ke ruang pemeriksaan sementara. Keringat dingin masih membasahi wajahnya. Ia tetap bersikeras hanya pengantar, tidak tahu apa-apa. Tetapi bagi polisi, malam itu sudah jelas, kasus ini bukan kecelakaan, melainkan pintu masuk ke jaringan kejahatan yang jauh lebih besar. Matahari mulai terbit, sinarnya menembus kabut tipis Entikong. Namun cahaya itu tidak membawa kehangatan. Justru ia menyingkap betapa suramnya kenyataan di depan mata. Truk pendingin yang tadinya hanya kendaraan lusuh, kini menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan yang akan mengguncang negeri. Setelah garis polisi dipasang dan lokasi dijaga ketat, perhatian beralih pada tugas paling berat malam itu. Evakuasi 29 korban dari truk pendingin menuju RS Polda Kalimantan Barat. Di balik udara kabut pagi yang semakin menipis, konvoi kendaraan medis mulai berdatangan. Lampu merah biru berkedip-kedip, menerangi wajah-wajah petugas yang penuh tegang. Dr. Ratna Dewi, kepala tim forensik, berdiri di depan truk pendingin. Ia menarik napas panjang, lalu memberi instruksi. Kita lakukan satu persatu. Dokumentasikan kondisi tubuh sebelum dipindahkan. Jangan ada detail terlewat. Suaranya mantap, meski sorot matanya menyimpan duka. Anggota forensik dengan sarung tangan putih mulai bekerja. Pintu box pendingin dibuka kembali. Udara dingin bercampur bau busuk menyembur keluar. Dengan hati-hati, satu tubuh diangkat, dibaringkan di atas tandu, kemudian dimasukkan ke kantong jenazah putih. Kamera memotret setiap luka, setiap detail pakaian, bahkan benda kecil yang menempel. Suasana begitu hening. Hanya terdengar suara kain putih yang digeser dan bunyi klik kamera. Sesekali, terdengar bisikan lirih. Seorang petugas berucap pelan, tubuhnya ringan sekali, seakan sudah lama tidak makan. Tidak ada yang menjawab, tapi semua yang mendengar merasa dada mereka sesak. Di luar garis polisi, beberapa warga masih berusaha mengintip, namun aparat menahan mereka. Mohon mundur, ini jalur steril. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat suasana semakin mencekam. Entikong, yang biasanya hanya sibuk dengan lalu lintas barang, kini menjadi saksi tragedi besar. Saat jenazah ke-10 diangkat, seorang anggota menemukan sesuatu yang aneh di genggaman korban. Sebuah plastik kecil berisi kertas lusuh. Kertas itu bergambar logo samar dengan tulisan CBN Entertainment. Petugas segera menyerahkannya kepada Dr. Ratna. Ia menatap serius, lalu berkata, "Ini bukan sekadar sampah.
simpan baik-baik, bisa jadi kunci. Proses evakuasi terus berlanjut hingga matahari benar-benar terbit. Jalan perbatasan yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara langkah kaki dan roda tandu yang terdengar. Setiap jenazah diperlakukan dengan hormat, seolah mereka sedang diantar ke tempat peristirahatan terakhir. Pada pukul 08.00 pagi, seluruh korban telah dipindahkan ke dalam 29 kantong putih. Mereka disusun rapi di atas aspal, menunggu giliran dinaikkan ke ambulans. Barisan itu membuat semua orang yang melihat terdiam. Bagi petugas, kantong-kantong putih itu bukan hanya tubuh tak bernyawa, tetapi cerita hidup yang terhenti mendadak. AKP Dedi Pranoto berdiri di hadapan barisan itu. Wajahnya letih, namun sorot matanya tegas. Dengan suara parau ia berucap, "Kalian semua akan mendapat keadilan. Negara tidak akan tinggal diam." Kalimat itu diucapkan pelan, namun bagaikan sumpah yang mengikat setiap aparat di lokasi. Tak lama kemudian, iring-iringan ambulans bergerak menuju Pontianak. Di dalam, para petugas medis berusaha menjaga kondisi jenazah agar tetap utuh untuk autopsi. Suasana dalam mobil sunyi, hanya suara mesin dan sesekali doa lirih yang terdengar. Sesampainya di RS Polda Kalbar, ruangan forensik sudah disiapkan. Lampu neon putih menyinari meja baja yang berjajar rapi. Bau antiseptik bercampur udara dingin menyambut kedatangan rombongan. Kantong jenazah dipindahkan satu persatu, diberi nomor, lalu disusun di ruang pemeriksaan. Dak Ratna berdiri di tengah ruangan. Matanya sembab karena lelah, tetapi tatapannya tetap tajam. Setiap tubuh ini adalah saksi bisu. Tugas kita membaca cerita mereka dengan teliti, ujarnya pada timnya. Asisten forensik mencatat cepat, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Malam itu, ruang forensik berubah menjadi tempat paling hening di Pontianak. Setiap bukaan kantong jenazah adalah kepingan puzzle penderitaan. Setiap catatan luka adalah langkah menuju kebenaran. Bagi para petugas, rasa lelah tak berarti dibandingkan tanggung jawab untuk memberi suara kepada mereka yang sudah bisu. Di luar rumah sakit, kabar tentang penemuan 29 jenazah telah menyebar luas. Media menayangkan berita dengan judul besar. Televisi, radio, hingga media sosial penuh dengan pertanyaan. Siapa mereka? Dari mana asalnya? Siapa yang bertanggung jawab? Namun bagi aparat, malam itu hanyalah awal. Mereka tahu tragedi ini bukan akhir cerita, melainkan pintu masuk menuju penyelidikan besar yang akan membuka tabir gelap perdagangan manusia lintas negara. Ruang forensik di RS Polda Kalimantan Barat malam itu berubah menjadi pusat perhatian. Lampu neon putih berkilau dingin, memantulkan bayangan tajam di dinding. Dr. Ratna Dewi berdiri di tengah, mengenakan jas lab dan sarung tangan, siap memimpin autopsi terhadap 29 korban yang baru saja dievakuasi dari truk pendingin. Mulai dari nomor 1, ucapnya pelan namun mantap. Dua asistennya membuka kantong jenazah pertama. Tubuh seorang pemuda terbujur kaku, tulang rusuk menonjol, kulit pucat kebiruan. Ratna menunduk, mengamati dengan seksama. Jelas kekurangan gizi, mungkin sudah berhari-hari tidak diberi makan layak. Asisten mencatat cepat, sementara kamera mendokumentasikan setiap detail. Pada jenazah berikutnya, ditemukan bekas ikatan di pergelangan tangan, lebam lama di lengan, bahkan luka lecet di wajah. Pola itu mulai terlihat konsisten. Para korban bukan hanya mati membeku, tapi sebelumnya telah mengalami penyiksaan fisik dan perlakuan tak manusiawi. Ratna menghela napas panjang, suaranya lirih, dingin hanyalah pukulan terakhir. Mereka sudah disiksa jauh sebelum itu. Kalimatnya membuat seluruh ruangan terdiam. Bahkan, petugas muda yang bertugas mencatat tampak menahan air mata. Satu persatu kantong dibuka, diperiksa, dicatat. Dari 29 korban, mayoritas berusia muda, antara 18 hingga 25 tahun. Sebagian masih mengenakan pakaian seadanya. Ada yang bajunya robek, ada yang tidak memakai alas kaki. Luka-luka kecil di tubuh mereka menjadi saksi bisu perjalanan panjang penuh penderitaan. Saat giliran jenazah ke-17, sebuah temuan mengejutkan muncul. Di saku celana korban, terdapat plastik kecil berisi selembar kertas lusuh. Logo samar di atasnya terbaca, CBN Entertainment. Ratna segera menghentikan proses sejenak, mengangkat kertas itu dengan hati-hati. Semua mata tertuju padanya. Ini bisa jadi petunjuk besar. Jangan disepelekan, tegas Ratna. Dokumen itu kemudian difoto
dimasukkan ke kantong bukti, dan diberi nomor registrasi. Malam semakin larut, tetapi tim tidak berhenti. Dari meja ke meja, dari satu kantong ke kantong lain, proses autopsi berlangsung penuh ketelitian. Ratna dan timnya seolah sedang membaca cerita sunyi yang ditulis dengan luka di tubuh para korban. Menjelang tengah malam, AKP Dedi Pranoto memasuki ruangan. Wajahnya letih, seragamnya kusut, namun sorot matanya tetap tegas. "Bagaimana hasil awal, Dok?" tanyanya. Ratna menatapnya serius. Sebagian besar korban berusia sangat muda. Ada tanda malnutrisi, bekas ikatan, lebam akibat kekerasan fisik. Penyebab akhir memang hipotermia di ruang pendingin. Tapi itu hanya puncak dari penderitaan panjang. Dedi mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Mereka diperlakukan seperti barang. Ini kejahatan besar, bukan kecelakaan. Seorang petugas muda yang berdiri di pojok ruangan, menunduk, matanya berkaca-kaca. Usianya sebaya dengan korban-korban itu. Dalam hatinya ia bergumam, "Bagaimana kalau salah satu dari mereka adalah adikku sendiri?" Di meja lain, bukti-bukti kecil dikumpulkan. Potongan pakaian, benda pribadi, dan kertas dengan logo CBN. Semua ditata rapi, diberi label, dan disiapkan untuk dikirim ke laboratorium pusat di Jakarta. Akhirnya, menjelang fajar, laporan awal disusun. Ratna membacakan hasilnya dengan suara berat namun jelas. Penyebab utama kematian: hipotermia di ruang pendingin. Faktor penyerta: malnutrisi, dehidrasi, dan kekerasan fisik. Usia korban mayoritas 18-25 tahun. Barang bukti penting: kertas dengan logo CBN Entertainment. Ratna menutup berkas dengan pelan. Mereka sudah memberi kesaksian lewat tubuh mereka. Kini tugas kita mencari siapa yang bertanggung jawab. AKP Dedi mengangguk. Wajahnya muram, namun tekadnya semakin kuat. Ia tahu, kasus ini sudah melampaui batas perbatasan. Ini bukan sekadar penyelundupan, melainkan bagian dari jaringan besar yang siap merenggut lebih banyak nyawa jika tidak segera dihentikan. Di luar rumah sakit, matahari mulai terbit, namun cahaya pagi itu terasa dingin. Bagi tim forensik dan aparat, hari baru berarti awal perburuan panjang. Satu hal sudah pasti, jalur menuju keadilan telah terbuka, dimulai dari tubuh-tubuh yang bisu namun berbicara lewat luka-luka mereka. Pagi itu, suasana di ruang forensik RS Polda Kalbar masih terasa berat. 29 kantong jenazah yang semalam telah diperiksa kini tersusun rapi, menunggu proses identifikasi lebih lanjut. Para petugas duduk diam, sebagian masih menunduk, memikirkan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun perhatian semua orang segera tertuju pada satu benda kecil yang ditemukan dari saku korban. Selembar kertas lusuh dengan logo samar bertuliskan CBN Entertainment. Kertas itu tampak biasa, warnanya pudar, sebagian tepiannya robek. Tetapi bagi penyidik berpengalaman, benda kecil ini bisa menjadi pintu masuk menuju tabir besar. Logo samar di atasnya menunjukkan gambar cahaya bintang, dengan tulisan CBN Entertainment di bawahnya. Sebuah nama yang asing bagi sebagian orang, tetapi mencurigakan bagi aparat. Dr. Ratna Dewi mengangkat kertas itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di dalam plastik bukti. "Saya yakin ini bukan kebetulan. Logo seperti ini biasanya digunakan untuk brosur atau tiket audisi. Bisa jadi ini petunjuk siapa yang menjebak mereka," ujarnya. AKP Dedi Pranoto, yang sejak awal mengawal kasus ini, langsung menimpali kalau benar ini organisasi atau perusahaan, berarti ada jaringan di belakangnya. Kita harus segera telusuri. Ia lalu meminta tim dokumentasi memotret kertas itu dari berbagai sudut sebelum diserahkan ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut. Tak lama kemudian, berita tentang bukti CBN Entertainment sampai ke Jakarta. Di lantai 3 gedung Bareskrim Polri, sebuah rapat darurat digelar. Kombes Pol Surya Darmawan, perwira senior yang ditunjuk memimpin Satgas Khusus, berdiri di depan layar proyektor. Di belakangnya, terpampang gambar kertas lusuh dengan logo CBN yang diperbesar. "Rekan-rekan," ucap Surya dengan suara dalam, "kita sedang menghadapi tragedi kemanusiaan. 29 anak muda tewas dengan cara mengenaskan. Dan sekarang kita punya petunjuk pertama, nama CBN Entertainment. Tugas kita adalah mengungkap siapa mereka dan menghentikan siapapun yang bertanggung jawab." Ruangan hening, setiap orang menyadari beratnya beban yang dipikul.
Surya melanjutkan dengan tegas, ada 3 prioritas utama. Pertama, identifikasi seluruh korban, agar keluarga mereka mendapat kepastian. Kedua, gali keterangan dari sopir Yusuf bin Hamdan. Dan ketiga, telusuri jejak CBN Entertainment. Saya yakin itu hanya kedok untuk sesuatu yang lebih gelap. Dalam rapat itu, Kompol Rudi Hartanto, analis muda divisi siber, memaparkan temuannya. Ia menyalakan laptop, layar menampilkan halaman media sosial, penuh dengan foto-foto konser, lampu sorot, dan penari glamor. Sekilas, CBN terlihat meyakinkan. Jelas Rudi. Mereka mengiklankan audisi penyanyi, penari, dan model dengan janji kontrak ke luar negeri. Gaji yang ditawarkan fantastis, $1.000 per bulan. Namun setelah diperiksa, hampir semua foto ini palsu. Banyak yang diambil dari acara musik di luar negeri, lalu ditempeli logo CBN. Surya mengerutkan kening. Jadi semua ini rekayasa? Rudi mengangguk. Ya Pak. Lebih mencurigakan lagi, nomor telepon yang digunakan selalu berganti, akun media sosialnya memakai identitas palsu. Tetapi ada pola, jejak IP sering muncul di Pontianak dan Kuburaya. Ruangan bergemuruh. Fakta itu menguatkan dugaan bahwa jaringan ini tidak hanya beroperasi di luar negeri, melainkan sudah menanam kaki di Indonesia. Artinya, kata Surya menegaskan, CBN hanyalah pintu depan dari sebuah jaringan perdagangan manusia, dan jejak mereka ada di wilayah kita. Seorang perwira muda yang ikut rapat angkat bicara, suaranya bergetar. Pak, kalau iklan ini sudah berbulan-bulan beredar, mungkin masih banyak anak muda lain yang sedang dalam proses perekrutan. Kita berpacu dengan waktu. Surya menatapnya lekat, lalu berkata dengan suara berat, betul, setiap hari yang kita lewatkan, bisa berarti satu nyawa melayang. Mulai malam ini, kita bentuk satgas khusus. Semua unit siber, intelijen, hingga reserse harus bergerak serempak. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada tegas, kita tidak hanya mencari keadilan untuk 29 korban. Kita harus mencegah lahirnya korban ke-30, ke-31, dan seterusnya. Sejak saat itu, roda penyelidikan mulai bergerak cepat. Bukti kecil berupa kertas lusuh dengan logo samar itu kini menjadi kunci pembuka kasus besar. Dari Entikong yang sepi, arah perburuan meluas ke Pontianak, Kuburaya, hingga Jakarta. Semua orang sadar, pertempuran baru saja dimulai. Di Jakarta, ruang rapat besar Bareskrim Polri malam itu dipenuhi wajah serius. Tumpukan berkas hasil autopsi, foto-foto jenazah dari Entikong, serta bukti kertas dengan logo CBN Entertainment tersusun rapi di meja panjang. Semua mata tertuju pada Kombes Pol Surya Darmawan, yang baru saja ditunjuk sebagai pimpinan Satgas Khusus. Surya, dengan rambut yang mulai beruban, namun tatapan masih tajam, berdiri di ujung meja. Ia membuka rapat dengan suara berat. Rekan-rekan, kita tidak sedang menghadapi kasus biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan. 29 anak muda mati membeku di dalam truk pendingin, dan negara menuntut kita menemukan siapa yang melakukan ini. Ruangan hening. Setiap orang menyadari beban besar yang kini dipikul Satgas. Surya melanjutkan. Prioritas kita ada 3. Pertama, identifikasi korban agar keluarga mereka tidak menunggu tanpa kepastian. Kedua, gali keterangan dari sopir Yusuf bin Hamdan. Ketiga, telusuri jejak CBN Entertainment. Saya yakin nama itu hanya topeng dari jaringan gelap. Setelah itu, giliran Kompol Rudi Hartanto, analis siber muda dengan kacamata tebal, memaparkan temuan awalnya. Ia menyalakan proyektor, menampilkan halaman media sosial penuh foto panggung konser, lampu sorot, dan penari glamor. Sekilas, CBN tampak meyakinkan. Mereka menjanjikan audisi penyanyi, penari, model, bahkan kesempatan kerja ke luar negeri dengan gaji besar. Namun semua foto ini hasil edit. Ada yang berasal dari konser di Bangkok, ada yang dari Seoul, lalu ditempeli logo CBN. Beberapa perwira menghela napas panjang. Artinya, semua ini hanya tipuan, gumam salah satu dari mereka. Rudi mengangguk. Ya Pak. Dan lebih jauh lagi, akun-akun perekrut menggunakan identitas palsu. Nomor telepon yang dipakai sering berganti. Namun saat kami lacak alamat IP, jejaknya berulang kali muncul di Pontianak dan Kuburaya. Fakta itu membuat suasana ruangan bergemuruh. Surya mengetuk meja, menegaskan, artinya jaringan ini tidak hanya bergerak di luar negeri. Mereka sudah menanam kaki di wilayah kita sendiri. Jika benar begitu,
Maka waktu kita tidak banyak. Seorang perwira muda yang duduk di ujung meja memberanikan diri angkat bicara. Pak, kalau iklan ini sudah berbulan-bulan beredar, pasti masih banyak pemuda yang sedang diproses untuk diberangkatkan. Mungkin ada yang saat ini masih hidup, menunggu giliran. Ucapan itu membuat ruangan semakin tegang. Semua menyadari bahwa perlombaan dengan waktu telah dimulai. Surya memandang seluruh tim satu persatu. Lalu dengan suara lantang ia berkata, mulai malam ini, kita bentuk Satgas 81E. Semua unit bergerak serempak. Siber, intelijen, reserse, tidak ada yang jalan sendiri. Kita kejar mereka dari hulu ke hilir, dari perekrut hingga pengendali. Rapat pun berubah menjadi sesi strategi. Peta besar Kalimantan Barat dibentangkan di meja. Tanda merah diletakkan di Entikong, Pontianak dan Kuburaya. Garis biru menghubungkan jalur perbatasan hingga ke Sarawak. Yusuf bin Hamdan tetap kita tekan, kata Surya sambil menunjuk foto sopir. Meski ia mengaku hanya sopir bayaran, dia pasti tahu siapa pengirim barang. Dari mulutnya bisa keluar benang merah pertama. Kemudian, ia menunjuk logo CBN yang diperbesar di layar. Jejak digital ini harus ditelusuri sampai ke akar. Rudi, kau pimpin divisi siber. Lacak semua iklan, nomor telepon, dan akun media sosial yang pernah menyebut CBN. Cari pola, temukan siapa orang di baliknya. Rudi mengangguk mantap. Siapa? Surya lalu menoleh ke arah jajaran intelijen. Kita butuh orang lapangan. Kita tidak bisa hanya duduk di Jakarta. Pontianak dan Kuburaya adalah kunci. Saya mau pengawasan ketat, tapi jangan sampai mencolok. Kita harus tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan perekrutan. Suasana rapat semakin panas ketika seorang perwira lain menambahkan, Pak, jangan lupa, ada keluarga korban yang sudah mulai menanyakan kepastian. Tekanan publik akan semakin besar. Media menyoroti kita. Surya menarik napas dalam. Ia tahu benar, kasus ini bukan hanya urusan hukum, tapi juga menyangkut kepercayaan rakyat pada negara. Betul. Setiap keluarga yang menunggu kabar adalah alasan bagi kita untuk tidak berhenti. Kita tidak boleh gagal. Rapat ditutup larut malam, namun semangat tim justru menyala. Mereka sadar perburuan baru saja dimulai. Dari secari kertas lusuh dengan logo samar, mereka kini membentuk satgas penuh tenaga. Jalan yang akan ditempuh masih panjang, penuh bahaya, tetapi satu tekad menyatukan mereka. Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang menjadi korban perdagangan manusia. Di ruang pemeriksaan Polda Kalimantan Barat, suasana malam itu terasa tegang. Lampu neon putih menggantung rendah, menciptakan bayangan tajam di wajah Yusuf bin Hamdan, sopir truk pendingin, yang membawa 29 jasad ke perbatasan Entikong. Tangannya terborgol di atas meja logam. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes meski ruangan ber-AC. AKP Dedi Pranoto masuk bersama dua penyidik lain. Ia menatap Yusuf dengan sorot tajam. Di tangannya ada tumpukan foto, gambar truk pendingin, kantong jenazah, dan secari kertas dengan logo CBN Entertainment. Ia meletakkannya satu persatu di atas meja. Lihat ini, Yusuf, kata Dedi, dengan suara tenang namun menusuk. 29 nyawa berakhir di dalam trukmu. Kau bilang kau hanya sopir bayaran, tapi tidak ada sopir polos yang mau mengangkut ini tanpa tahu risikonya. Jadi katakan yang sebenarnya. Yusuf menunduk. Bibirnya bergerak, suaranya bergetar. Saya hanya disuruh antar barang. Saya kira itu muatan ikan. Demi Allah, saya tidak tahu isinya manusia. Dedi mengetukkan jarinya di atas foto kantong jenazah. Kalau benar ikan, kenapa kau begitu gelisah saat diperiksa di Entikong? Kenapa matamu menghindar? Kau tahu lebih banyak daripada yang kau akui. Yusuf menarik napas berat. Ia tampak ingin bicara, tapi ketakutan menahannya. Ia melirik ke arah kamera CCTV yang merekam setiap detik interogasi. Dedi menyandarkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada lebih lembut, Yusuf, dengar, kau hanya pion kecil. Kalau kau terus bungkam, kau yang akan menanggung semua ini sendirian. Tapi kalau kau bicara, kami bisa lindungi kau. Siapa yang menyuruhmu? Dari mana muatan ini? Hening. Beberapa detik terasa panjang. Akhirnya Yusuf mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Saya dijanjikan bayaran besar. Ada seorang perempuan, kami panggil dia Marlina. Dia yang menghubungi saya. Katanya, ini hanya pengiriman rutin, barang harus segera sampai ke Malaysia. Nama itu langsung dicatat. Marlina Sari, sosok baru yang kini muncul dalam penyelidikan. Dedi mencondongkan tubuh,
menatap Yusuf lebih dekat. "Siapa Marlina? Apa kau pernah bertemu langsung dengannya?" Yusuf mengangguk pelan. "Pernah, sekali. Di Kuburaya, dia datang dengan 2 orang lelaki muda. Wajahnya tenang, bicara lembut, tapi matanya tajam sekali. Saya tidak berani banyak tanya. Dia bilang kalau saya jalankan tugas dengan baik, saya akan dapat bayaran tambahan." Dedi menatapnya lebih lama, mencoba membaca ketulusan ucapannya. Yusuf tampak lelah, seolah memikul beban berat. Tetapi satu hal jelas, keterangan ini membuka jalan baru. Di luar ruang interogasi, Kombes Pol Surya Darmawan sedang menunggu laporan. Saat Dedi keluar, Surya segera bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Dedi menyerahkan catatan singkat. Dia menyebut nama Marlina Sari, Pak, perempuan dari Kuburaya. Dari mulutnya, tampaknya dialah penghubung utama. Surya mengangguk pelan, wajahnya muram. "Marlina Sari, berarti rantai ini semakin jelas. Dari Entikong ke Pontianak, lalu Kuburaya. Kita harus segera bergerak sebelum mereka mencium penyelidikan." Malam itu, laporan resmi disusun. Nama Marlina Sari dimasukkan ke dalam daftar prioritas. Satgas menyadari bahwa langkah berikutnya tidak bisa lagi hanya mengandalkan interogasi. Mereka harus turun ke lapangan, menyusup ke lingkaran perekrut dan mengumpulkan bukti langsung. Yusuf dipindahkan ke ruang tahanan sementara. Meski ia bukan otak besar, kesaksiannya menjadi potongan penting dalam puzzle besar ini. Di dalam sel, ia terduduk diam, menutup wajah dengan kedua tangannya. Entah karena penyesalan, atau karena bayangan ancaman dari orang-orang yang lebih berkuasa di atasnya. Sementara itu, di meja kerja Satgas, peta besar Kalimantan Barat semakin penuh dengan tanda. Lingkaran merah mengelilingi nama baru, Marlina Sari, Kuburaya. Surya menatap peta itu dalam-dalam. Dalam hatinya ia tahu, semakin jauh mereka masuk, semakin berbahaya permainan ini. Tetapi tekadnya sudah bulat, tidak ada jalan mundur. Malam itu di Jakarta, ruang kerja Satgas 81, masih penuh aktivitas meski jarum jam sudah melewati tengah malam. Di dinding tergantung peta besar Kalimantan Barat dengan berbagai titik merah yang menandai lokasi penting, Entikong, Pontianak, dan Kuburaya. Di meja panjang, layar proyektor menampilkan halaman-halaman media sosial penuh warna. Kompol Rudi Hartanto, analis siber muda, berdiri di depan layar dengan kacamata yang sedikit melorot di batang hidung. Tangannya menunjuk serangkaian foto glamor, panggung konser dengan lampu sorot, penari berpakaian mewah, dan spanduk bertuliskan CBN Entertainment. "Sekilas, semua ini tampak meyakinkan," ujarnya. Namun kenyataannya, semua foto ini palsu. Gambar-gambar ini dicomot dari konser luar negeri, lalu ditempeli logo CBN. Beberapa anggota Satgas bergumam tidak percaya. "Licik sekali," bisik seorang perwira. Rudi melanjutkan dengan suara mantap, "Akun-akun yang menyebarkan iklan ini juga menggunakan identitas palsu. Foto profil mereka diambil dari internet. Nomor telepon sering berganti. Tetapi kami menemukan pola. Alamat IP mereka berulang kali terlacak di Pontianak dan Kuburaya." Kombes Pol Surya Darmawan mengetuk meja dengan jari. Suaranya tegas, artinya jaringan ini tidak hanya beroperasi di luar negeri, tapi sudah menancapkan kaki di wilayah kita sendiri, dan itu berarti korban-korban berikutnya bisa saja sedang diproses sekarang. Suasana ruangan semakin panas. Beberapa perwira saling bertukar pandang, menyadari betapa berbahayanya situasi. Jika iklan-iklan ini terus menyebar, ratusan anak muda Indonesia bisa terjebak janji palsu. Seorang anggota muda dari Divisi Intelijen angkat bicara. Suaranya agak gemetar. "Pak, banyak anak-anak muda di desa percaya iklan seperti ini. Mereka tidak tahu cara membedakan yang asli dengan yang palsu. Kalau kita terlambat bergerak, akan ada lebih banyak korban." Surya mengangguk pelan, lalu menatap seluruh tim dengan sorot mata tajam. "Itulah sebabnya kita tidak boleh menunggu lebih lama. Mulai malam ini, fokus kita adalah menghentikan perekrutan. Kita harus cari orang yang mengelola akun-akun ini." Rudi kemudian mengganti slide presentasi. Di layar muncul nama akun media sosial yang paling aktif merekrut, Tony Wijaya. Akun ini sering menawarkan audisi kepada remaja dengan iming-iming gaji $1.000 per bulan, paspor gratis, dan tiket ke luar negeri. Lokasi IP akun ini paling sering muncul di Pontianak, jelas Rudi. Dan dari pola komunikasinya, ia tampaknya perekrut tingkat bawah.
tapi cukup aktif mencari korban baru. Nama itu langsung ditandai merah di papan. Surya mencondongkan tubuh ke depan. Kalau begitu, Tony Wijaya adalah pintu masuk kita. Kita tangkap dia, maka rantai berikutnya akan terbuka. Rapat berlanjut dengan pembahasan strategi. Unit intelijen akan mengawasi pergerakan Tony. Unit siber akan memantau semua komunikasi daring. Dan untuk menyusup langsung, dibutuhkan orang yang bisa berpura-pura menjadi calon korban. Di pojok ruangan, Lestari Wulandari, penyidik muda, angkat bicara. Suaranya tenang, namun penuh keyakinan. "Izinkan saya turun, Pak. Saya bisa menyamar sebagai gadis desa yang sedang mencari pekerjaan. Logat saya asli Kalimantan. Penampilan sederhana. Mereka tidak akan curiga." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Lestari. Surya menatapnya lama, lalu bertanya, "Kau sadar resikonya, Lestari? Sekali identitasmu terbongkar, nyawamu dalam bahaya." Lestari mengangguk mantap. "Saya sadar, Pak. Tapi tanpa umpan, kita tidak akan pernah bisa mendekati mereka. Biarkan saya jadi pintu masuk." Keputusan pun diambil. Lestari resmi ditunjuk sebagai agen penyamar. Identitas barunya disiapkan. Seorang gadis desa bernama Maya, lulusan SMA yang ingin membantu keluarganya. Foto profil dibuat sederhana, hanya gambar dirinya di depan rumah kayu dengan senyum malu-malu. Tidak butuh waktu lama, pesan dari akun Tony Wijaya pun masuk. Kata-katanya manis. "Kamu cocok ikut program CBN Entertainment. Bisa kerja di luar negeri. Gaji $1.000 per bulan. Semua diurus. Paspor, tiket, tempat tinggal. Bagi banyak orang, janji itu terdengar bak mimpi indah. Namun, bagi Satgas 81E, kata-kata itu adalah racun yang siap mematikan." Surya menatap layar laptop sambil mengepalkan tangan. "Baik, permainan sudah dimulai. Kita ikuti Tony Wijaya sampai ke sumbernya. Tidak boleh ada korban baru." Malam itu, Satgas tahu satu hal. Dari dunia maya yang penuh tipu daya, mereka kini akan melangkah ke dunia nyata, berhadapan langsung dengan perekrut. Beberapa hari setelah akun Maya dibuat, dunia maya mulai menjadi arena permainan yang penuh ketegangan. Lestari Wulandari, yang kini berperan sebagai Maya, seorang gadis desa polos yang sedang mencari pekerjaan, duduk di depan layar laptop di markas Satgas 81E. Di sampingnya, Kompol Rudi Hartanto mengawasi setiap pesan masuk, sementara tim lain mencatat semua detail komunikasi. Malam itu, pesan dari akun Tony Wijaya kembali masuk. "Kamu serius kan, Maya? Jangan takut. CBN Entertainment sudah menolong banyak anak muda. Kamu bisa cepat sukses. Keluarga kamu juga bisa bangga." Lestari mengetik dengan hati-hati, mempertahankan perannya sebagai gadis lugu. "Saya serius, Kak. Tapi saya hanya lulusan SMA. Bisa kerja apa saja, asal halal dan bisa bantu orang tua. Balasan datang cepat, tidak masalah. Semua akan diurus. Kamu hanya perlu siapkan fotokopi KTP dan beberapa foto. Sisanya kami urus. Kalau mau, minggu depan sudah bisa berangkat." Di ruangan itu, semua anggota Satgas terdiam. Setiap kata yang muncul di layar adalah bukti nyata bagaimana jaringan ini menjerat korbannya. Lestari menatap layar, lalu menoleh sebentar ke Surya yang berdiri di belakangnya. Surya mengangguk pelan, memberi isyarat untuk terus lanjut. Lestari lalu membalas, berpura-pura antusias, "Benarkah, Kak? Saya tidak punya uang banyak. Kalau tiket dan paspor sudah diurus, saya sungguh mau ikut." Tony merespons dengan nada meyakinkan, "Tentu saja. Kami tidak minta biaya. Semua gratis. Tapi kamu harus patuh. Jangan banyak tanya. Cukup ikuti instruksi. Minggu ini kita ketemu di Pontianak. Ada kafe di Jalan Gajah Mada. Aku jelaskan semuanya di sana." Ruangan langsung bergemuruh. Ini adalah momentum emas. Setelah berhari-hari hanya bermain di ranah digital, kini ada kesempatan untuk pertemuan langsung. AKP Dedi Pranoto berdiri, menatap Surya dengan wajah serius. "Pak, ini kesempatan besar, tapi risikonya tinggi. Kalau penyamaran Lestari terbongkar, bisa fatal." Surya terdiam sejenak, lalu menatap ke arah Lestari. "Kau masih yakin sanggup?" Lestari menarik napas panjang. "Saya siap, Pak. Ini kesempatan kita. Saya akan lakukan." Persiapan pun dimulai. Tim lapangan menyusun strategi. Beberapa anggota akan duduk di dalam kafe sebagai pengunjung biasa. Sebagian lainnya berjaga di luar dengan penyamaran. Lestari akan masuk sendirian, membawa tas kecil, berpakaian sederhana sesuai perannya sebagai Maya.
Mikrofon mini disembunyikan di jilbabnya, sehingga setiap kata dari percakapan bisa terekam jelas. Hari yang ditentukan pun tiba. Malam itu, kafe di Jalan Gajah Mada tampak biasa saja. Lampu kuning temaram, musik lembut mengalun, orang-orang mengobrol santai. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat itu akan menjadi titik awal membongkar jaringan besar perdagangan manusia. Lestari masuk dengan langkah pelan. Jantungnya berdetak kencang, namun wajahnya tetap ditata polos, seperti gadis desa yang gugup bertemu orang asing. Ia memilih meja di pojok, sesuai instruksi yang diberikan Tony lewat pesan. Beberapa menit kemudian, seorang pria masuk. Usianya sekitar 30 tahun, kemeja putih rapi, rambut disisir klimis. Senyumnya ramah, tapi matanya penuh perhitungan. Dialah Tony Wijaya. Ia langsung duduk di depan Lestari. "Tenang saja Maya, hidupmu akan berubah kalau ikut kami," katanya sambil menepuk meja. Lestari berpura-pura ragu. "Tapi, saya takut ditipu Kak. Banyak cerita orang dibohongi." Tony tertawa kecil, suaranya meyakinkan. "Kamu terlalu banyak khawatir. Percaya saja, aku sudah bantu banyak orang. Yang kamu perlu hanya fotokopi KTP, sisanya aku urus." Percakapan berlangsung hampir 1 jam. Tony menjelaskan tentang program kerja ke luar negeri dengan penuh keyakinan. Brosur murahan ia keluarkan, seolah itu tiket emas menuju masa depan. Lestari menampilkan wajah antusias, pura-pura kagum, meski hatinya berdegup keras. Di luar kafe, tim Satgas memantau dengan perasaan tegang. Setiap detik terasa panjang. Mereka takut Tony mendadak curiga. Tapi syukurlah, pertemuan itu berjalan mulus. Akhirnya, Tony menutup pembicaraan dengan ucapan, "Besok aku hubungi lagi, kamu siapkan dokumen. Kalau sudah lengkap, minggu depan kamu bisa berangkat." Ia berdiri dengan percaya diri, merasa baru saja mendapat korban baru. Tapi ia tidak tahu, semua ucapannya sudah terekam jelas, menjadi bukti tak terbantahkan. Saat Tony meninggalkan kafe, tim lapangan segera mengikutinya dari jauh. Perburuan kini memasuki tahap baru, membuntuti Tony hingga ke jaringannya yang lebih besar. Malam itu udara Pontianak terasa lembab, langit dipenuhi awan kelabu. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, lampu neon menyala redup. Tony Wijaya, pria yang baru saja bertemu Maya di kafe, masuk dengan langkah santai. Senyumnya masih tersisa, merasa puas, karena yakin telah mendapatkan calon korban baru. Namun tanpa sepengetahuannya, setiap gerakannya sudah dipantau oleh Satgas 81E. Dari kejauhan, AKP Dedi Pranoto memberi instruksi lewat radio kecil, "Tim 1, siaga di depan rumah. Tim 2, amankan jalan belakang. Jangan ada celah." Beberapa menit setelah Tony masuk, tim lapangan bergerak mendekat, ketegangan memuncak. Di dalam rumah, Tony meletakkan tas di meja. Ia membuka laptop tuanya, memeriksa daftar nama dan nomor telepon di dalamnya. Halaman demi halaman penuh dengan catatan tangan, nama-nama pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian sudah dicoret, sebagian lain masih tertulis rapi. Tiba-tiba terdengar gedoran keras di pintu. "Polisi, buka pintu!" teriak seorang anggota Satgas. Tony terperanjat, ia meraih ponsel di meja, mencoba menekan sesuatu. Tapi pintu sudah didobrak. Dalam hitungan detik, ruangan itu dipenuhi sorot lampu senter dan teriakan komando, "Jangan bergerak, angkat tangan!" Tony sempat melawan, berusaha meraih ponsel di tangannya. Namun 2 anggota Satgas segera meringkusnya. Borgol diklikkan di pergelangan tangannya. Senyum percaya diri yang tadi ia bawa dari kafe hilang seketika. Wajahnya pucat, matanya liar mencari celah untuk kabur. Namun semua akses sudah tertutup rapat. Di pojok rumah, penggeledahan segera dilakukan. Hasilnya membuat semua orang terdiam sesaat. Puluhan kartu SIM, beberapa laptop usang, brosur palsu bertuliskan CBN Entertainment, dan buku catatan penuh nama-nama calon korban. "Ini bukti emas," gumam Dedi sambil menatap halaman catatan itu. Beberapa nama yang tercatat cocok dengan identitas korban yang ditemukan di Entikong. Artinya, Tony memang bagian dari rantai perdagangan manusia ini. Dari radio, suara Kombes Pol Surya Darmawan terdengar tegas, "Amankan semua barang bukti. Pastikan setiap catatan tidak hilang." Tony hanyalah pintu kecil, tapi dari pintu ini kita bisa menuju ke ruangan yang lebih besar. Tony digiring keluar rumah. Warga sekitar berkerumun.
terkejut melihat pria yang mereka kenal sebagai calo kerja ternyata diborgol polisi. Beberapa ibu-ibu berbisik lirih, pantas saja sering ada anak muda datang ke rumah itu, katanya mau daftar kerja ke luar negeri. Di dalam mobil tahanan, Tony duduk dengan wajah pucat, tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, kebohongan yang ia bangun selama ini runtuh dalam satu malam. Sesampainya di Polda Kalimantan Barat, Tony langsung dibawa ke ruang interogasi. Dedi meletakkan tumpukan barang bukti di atas meja, laptop, kartu SIM, dan buku catatan. Ia menatap Tony tajam. Semua ini milikmu. Semua ini membuktikan peranmu. Tapi kami tahu, kau bukan bos besar. Kau hanya kaki tangan. Katakan siapa orang di atasmu, maka mungkin hukumanmu bisa lebih ringan. Awalnya Tony membisu. Ia menunduk, jarinya mengetuk meja, mencoba menghindari tatapan penyidik. Namun ketika rekaman percakapannya dengan Maya diputar ulang, wajahnya berubah. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Beberapa jam kemudian, Tony akhirnya membuka suara. Dengan suara pelan, ia menyebut sebuah nama, Marlina Sari. Perempuan dari Kuburaya, yang selama ini menjadi penghubung utama. Dialah yang membagi tugas, menentukan siapa yang direkrut, dan mengatur jalur pengiriman. Nama itu langsung dicatat tebal di laporan. Surya yang membaca laporan interogasi itu berkomentar lirih. Jadi benar, Marlina Sari adalah kunci berikutnya. Tony hanyalah pintu pertama. Malam itu, Satgas 81E merasa satu langkah lebih dekat menuju inti jaringan. Tapi mereka juga sadar, semakin tinggi rantai yang mereka kejar, semakin besar pula bahaya yang menunggu. Dari balik jeruji, Tony kini hanya bisa menunduk. Senyum percaya diri yang dulu ia pamerkan kepada calon korban berubah menjadi wajah ketakutan. Bagi Satgas, penangkapan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perburuan yang lebih berbahaya. Di markas Polda Kalimantan Barat, udara dini hari terasa berat. Tumpukan berkas hasil interogasi Tony Wijaya kini terhampar di meja rapat Satgas 81E. Semua anggota duduk melingkar, wajah-wajah mereka lelah tapi sorot mata tetap tajam. Di tengah meja, nama baru yang dicatat tebal di papan tulis, menonjol jelas, Marlina Sari, Kuburaya. Kombes Pol Surya Darmawan menatap nama itu lama, lalu berkata dengan suara dalam, "Kita sudah tahu Tony hanyalah perantara. Jalur utama ada pada Marlina. Dia yang mengatur, dia yang memilih korban, dan dia yang menghubungkan ke jaringan luar negeri. Kalau kita ingin naik ke tingkat berikutnya, Marlina harus kita temukan." AKP Dedi Pranoto membuka catatan interogasi Tony. Menurut pengakuannya, Marlina sering berpindah-pindah kontrakan di Kuburaya. Ia selalu datang ditemani 2 orang lelaki muda, diduga sebagai pengawal atau kaki tangan. Tony menyebut Marlina dikenal ramah di mata warga, sering menawari pekerjaan ke luar negeri. Banyak yang percaya padanya. Rudy, analis siber, menambahkan, "Kami juga menemukan bukti percakapan digital di laptop Tony. Ada beberapa pesan dari akun dengan nama samaran Bintang Timur. Dari gaya bahasanya, kemungkinan besar itu Marlina sendiri. Pesan-pesan itu berisi instruksi detail. Siapa yang harus didekati, dokumen apa yang harus dikumpulkan, bahkan jadwal keberangkatan." Surya menepuk meja pelan. Artinya, Marlina bukan sekadar perekrut kecil. Dia punya kendali operasional. Dan yang lebih penting, dia punya akses langsung ke jaringan lintas negara. Satgas kemudian membagi tugas. Intelijen diminta melakukan pengintaian di Kuburaya, menyamar sebagai pedagang kaki lima dan sopir ojek online untuk memantau pergerakan. Divisi siber menelusuri lagi semua akun media sosial yang diduga terkait dengan Marlina. 2 hari kemudian, laporan pengintaian pertama tiba. Intel lokal di Kuburaya mengabarkan bahwa ada seorang perempuan paruh baya sering terlihat di sebuah rumah kontrakan dekat jalan kecil menuju pasar tradisional. Perempuan itu datang dan pergi tidak menentu, kadang membawa tas besar, kadang ditemani 2 pria muda. Warga sekitar hanya mengenalnya dengan panggilan singkat, Marlina. Keterangan itu membuat ruangan rapat bergemuruh. Semua bukti mulai cocok. Surya mengangguk pelan, wajahnya serius. Itu dia, sasaran kita semakin jelas. Namun Surya menahan timnya untuk tidak gegabah. Kita tidak bisa langsung sergap. Kita butuh bukti bahwa Marlina benar-benar terhubung ke jaringan besar. Kalau kita tangkap terlalu cepat, bisa saja orang di atasnya kabur. Kita harus ikuti dulu alurnya. Lestari Wulandari,
yang sebelumnya sukses menyamar sebagai Maya, maju memberi usul. "Pak, biarkan saya lanjutkan komunikasi. Tony sudah percaya pada saya. Kalau Marlina membaca laporan Tony tentang korban baru, kemungkinan besar saya akan dipanggil bertemu. Itu bisa jadi." Jalan kita masuk. Semua mata tertuju padanya. Suasana hening sejenak. Surya menatap Lestari lama, lalu berkata, "Kau sadar resikonya, Lestari? Marlina jauh lebih berbahaya daripada Tony. Dia cerdik, penuh perhitungan." Lestari mengangguk mantap. "Saya tahu, Pak. Tapi ini kesempatan emas. Kalau kita hanya mengandalkan pengintaian, mungkin butuh waktu lama. Sementara korban-korban lain bisa saja sudah menunggu giliran untuk diberangkatkan. Kita tidak boleh terlambat." Akhirnya keputusan diambil. Lestari tetap menyamar sebagai Maya dan melanjutkan percakapan dengan jaringan. Satgas menyiapkan tim bayangan untuk mengawalnya, memastikan setiap pertemuan dipantau dari jarak aman. Malam itu, Lestari kembali membuka akun media sosial Maya. Ia mengetik pesan sederhana ke Tony. "Kak, saya sudah siapkan fotokopi KTP. Apa saya bisa bertemu dengan orang yang mengurusnya?" Tidak lama kemudian, balasan masuk. Kali ini bukan dari Tony, melainkan dari akun Bintang Timur. Pesan singkat, tapi membuat semua orang di ruang kendali terdiam. "Besok sore, kita bertemu. Jangan bawa siapa-siapa. Kuburaya, warung makan dekat pasar lama." Nama Marlina kini bukan sekadar catatan di papan tulis. Ia sudah mengulurkan tangannya sendiri, mengundang Maya masuk ke lingkarannya. Surya mengepalkan tangan. "Inilah momen yang kita tunggu. Tapi ingat, satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Mulai besok, kita masuk ke wilayah Marlina, dan di sanalah permainan sesungguhnya dimulai." Sore itu, langit Kuburaya berwarna kelabu, mendung menggantung rendah. Pasar lama yang biasanya ramai kini mulai sepi karena hujan rintik turun sejak siang. Di salah satu sudut, sebuah warung makan sederhana tampak masih buka. Lampu bohlam kuning menyala redup, suara sendok dan piring sesekali terdengar, bercampur dengan aroma sayur panas. Lestari Wulandari, yang menyamar sebagai Maya, duduk di meja pojok. Ia mengenakan jilbab polos dan baju sederhana, tampil persis seperti gadis desa yang gugup menunggu seseorang. Tangannya memegang gelas teh hangat, tapi ia tidak benar-benar meminumnya. Jantungnya berdegup kencang. Di luar, tim Satgas 81 sudah menyebar, menyamar sebagai pedagang kaki lima, tukang parkir, hingga pengunjung warung lain. Semua mata diam-diam mengawasi. Beberapa menit kemudian, pintu warung berderit. Seorang perempuan masuk mengenakan jilbab bermotif bunga. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya ramah, senyum tipis tersungging. Namun, sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Dialah Marlina Sari. Dua pria muda ikut masuk bersamanya, duduk di meja tak jauh dari pintu, seolah mengawasi suasana. Marlina melangkah mendekat ke arah Maya. "Kamu Maya, ya?" Suaranya lembut, tapi tegas. Lestari menunduk sedikit, berperan sesuai penyamaran. "Iya, Bu. Saya Maya." Marlina duduk, meletakkan tas kecil di meja. Ia menatap Maya lama, seolah sedang menilai apakah gadis di depannya bisa dipercaya. Lalu ia tersenyum. "Jangan tegang. Kamu sudah ambil keputusan yang tepat. Banyak anak muda seperti kamu sudah sukses lewat jalur kami. Tidak perlu khawatir." Lestari berpura-pura menelan ludah. Saya ingin bantu orang tua, Bu. Kalau benar bisa kerja di luar negeri, saya siap apa saja." Marlina tersenyum lebih lebar. Ia membuka tas, mengeluarkan beberapa lembar brosur murahan dengan logo CBN Entertainment, gambar panggung, lampu sorot, dan tulisan besar audisi kerja ke luar negeri, gratis terpampang jelas. Ia mendorong brosur itu ke arah Maya. "Ini jalannya," kata Marlina. "Kamu akan diberangkatkan. Semua biaya diurus. Paspor, tiket, bahkan tempat tinggal sudah ada. Syaratnya mudah, patuh pada aturan, jangan banyak tanya, dan selalu ikuti arahan kami." Lestari mengambil brosur itu, menatapnya seolah penuh kagum. "Benarkah, Bu? Saya takut ditipu. Banyak orang bilang ada yang berangkat tapi tidak kembali." Sorot mata Marlina berubah tajam. Namun ia segera kembali tersenyum, suaranya halus tapi tegas. "Itu karena mereka tidak ikut lewat jalur yang benar. Kalau ikut kami, aman. Kami sudah bekerja sama dengan orang-orang penting, jadi tidak usah takut."
Kalimat itu membuat hati Satgas yang memantau dari luar berdegup lebih cepat. Orang-orang penting? Pernyataan Marlina bisa menjadi indikasi keterlibatan jaringan yang lebih luas. Lestari berpura-pura ragu-ragu. Kalau begitu, saya harus serahkan apa dulu, Bu? Marlina mencondongkan tubuh, berbisik pelan. Fotokopi KTP, beberapa foto, dan tanda tangan kontrak sederhana. Setelah itu, kami proses. Minggu depan, kamu bisa berangkat. Tujuanmu Malaysia dulu. Nanti baru ditempatkan sesuai kebutuhan. Lestari berpura-pura terkejut. Secepat itu, Bu? Marlina tersenyum penuh percaya diri. Ya, waktu adalah uang. Kamu beruntung saya pilih. Banyak yang mengantri, tapi tidak semua bisa lolos. Percakapan itu direkam jelas lewat mikrofon kecil yang disembunyikan di jilbab Lestari. Setiap kata Marlina kini menjadi bukti hukum yang berharga. Setelah hampir 1 jam, Marlina menutup pembicaraan. Besok saya hubungi lagi. Jangan bilang siapa-siapa, bahkan keluargamu. Ingat, ini rahasia. Kalau bocor semua bisa gagal. Lestari mengangguk patuh, berpura-pura tunduk. Iya, Bu. Saya mengerti. Marlina berdiri, merapikan tasnya, lalu melangkah keluar warung bersama 2 pria pengawalnya. Dari kejauhan, tim Satgas membuntuti diam-diam. Mereka melihat Marlina masuk ke sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit Kuburaya. Kamera jarak jauh segera merekam lokasi, mencatat semua detail, warna cat rumah, kendaraan di depan, hingga siapa saja yang keluar masuk. Di markas Satgas, Surya menerima laporan dengan wajah tegang. Kita sudah berhasil masuk ke lingkaran Marlina, tapi jangan buru-buru. Kita butuh bukti lebih kuat sebelum melakukan penangkapan. Ikuti dia, rekam semua transaksi, dan cari tahu siapa orang di atasnya. Malam itu, di balik wajah ramah Marlina, Satgas melihat bayangan gelap yang jauh lebih besar. Pertemuan pertama ini hanyalah pintu kecil. Mereka tahu, di balik pintu itu ada lorong panjang menuju jaringan perdagangan manusia lintas negara. Hujan deras mengguyur Kuburaya malam itu, jalanan gang kecil dipenuhi genangan air. Namun bagi Satgas 81E, hujan bukan alasan untuk berhenti. Di dalam sebuah mobil tanpa tanda dinas yang diparkir di ujung jalan, AKP Dedi Pranoto dan tim intelijen duduk berdiam diri, mata mereka terpaku pada rumah kontrakan sederhana yang baru saja dimasuki Marlina Sari. Rumah itu tampak biasa, berdinding kayu, cat mengelupas di sana-sini, lampu neon redup menggantung di teras. Tapi aktivitas di dalamnya tidak biasa. Sejak sore, beberapa anak muda terlihat masuk bergiliran. Ada yang membawa tas kecil, ada yang hanya datang sebentar, lalu pergi terburu-buru. Semua dicatat dengan detail oleh tim. Target kita hati-hati sekali, bisik salah satu anggota tim sambil menatap lewat kamera jarak jauh. Dia tidak pernah menggunakan jalur yang sama 2 kali. Kadang masuk lewat depan, kadang lewat pintu samping. Dedi mengangguk. Itu ciri perekrut berpengalaman. Dia tahu bagaimana menghindari bayangan. Di markas sementara Satgas, Lestari Wulandari alias Maya memantau perkembangan lewat sambungan radio. Ia masih berpura-pura berhubungan dengan Marlina lewat pesan singkat. Setiap instruksi yang ia terima segera dikirimkan ke tim untuk dianalisis. Malam kedua pengintaian, sesuatu yang mencurigakan terjadi. Dari balik tirai rumah kontrakan, tim melihat Marlina bertemu dengan seorang pria berperawakan tinggi. Pertemuan berlangsung singkat, namun tangan mereka terlihat bertukar sebuah amplop coklat. Kamera jarak jauh berhasil menangkap momen itu. Begitu pria itu pergi, 2 anggota intel membuntutinya dari jauh. Ia naik motor butut, melintasi jalan berliku, lalu berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ketika pintu gudang terbuka, terlihat beberapa meja kayu berantakan dan lembaran fotokopi KTP tercecer di lantai. Ini gudang penyimpanan dokumen mereka, gumam Dedi yang menerima laporan lewat radio. Kita hampir sampai pada pusat operasinya. Sementara itu, di rumah kontrakan Marlina, aktivitas terus berlangsung. Satgas mencatat, setidaknya ada 5 nama baru yang masuk daftar. Semuanya pemuda dari desa sekitar, dengan alasan mencari pekerjaan di luar negeri. Keesokan paginya, Satgas kembali menggelar rapat. Kombes Pol Surya Darmawan membuka pertemuan dengan suara tegas, kita sudah lihat bukti. Marlina bukan pemain kecil, dia penghubung utama, menyalurkan korban dari Indonesia ke luar negeri. Tapi kalau kita tangkap sekarang, hanya rantai kecil yang terputus. Kita butuh bukti keterkaitan langsung dengan jaringan di Malaysia. Lestari menimpali, Pak. Dari obrolan terakhir,
Marlina menyebut akan menyerahkan dokumen saya ke bos besar minggu depan. Mungkin itu kesempatan kita untuk membuktikan koneksi lintas negara. Surya berpikir sejenak lalu mengangguk. Baik, kita biarkan permainan ini berjalan sampai Marlina menunjukkan siapa bosnya. Tapi setiap langkah harus diawasi. Jangan ada celah. Hari-hari berikutnya, pengintaian semakin intens. Tim intel bergantian berjaga di sekitar rumah Marlina. Mereka menyamar sebagai penjual gorengan, tukang parkir, bahkan nelayan yang sedang istirahat. Setiap tamu yang datang difoto diam-diam, nomor kendaraan dicatat, dan pola pertemuan dianalisis. Malam ketiga, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Marlina terlihat membawa tas besar keluar rumah. Ia naik motor matic, melaju cepat ke arah pinggiran kota. Tim segera mengikuti dengan jarak aman. Setelah hampir setengah jam, Marlina berhenti di depan sebuah gudang tua yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini, pengintaian dari jarak dekat menunjukkan jelas isi tas yang dibawa Marlina. Ketika ia menyerahkannya ke pria penjaga gudang, beberapa lembaran fotokopi KTP jatuh tercecer. Nama-nama yang tertulis membuat darah tim Satgas berdesir. Beberapa di antaranya cocok dengan daftar korban Entikong yang ditemukan di truk pendingin. Tidak salah lagi, kata Dedi dengan suara parau melalui radio. Dia penghubung utama. Dari tangannya, korban diserahkan ke jaringan Malaysia. Rekaman pertemuan malam itu menjadi bukti kuat. Foto, video, dan dokumen tercecer semuanya dikumpulkan. Dengan bukti ini, Satgas kini punya dasar hukum untuk menjerat Marlina. Namun Surya menahan emosi timnya. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh lebih dari sekadar bukti perekrutan. Kita harus tahu siapa di Malaysia yang menerima korban. Baru saat itu, kita bisa membuka pintu ke jaringan lintas negara. Di balik tirai rumah kontrakan, Marlina mungkin merasa aman. Senyumnya tetap ramah kepada setiap calon korban, seolah ia hanyalah seorang penolong. Tapi Satgas tahu, di balik senyum itu tersembunyi bayangan gelap. Perburuan kini sudah semakin dekat. Marlina hanya tinggal selangkah lagi dari jerat hukum. Dan bagi Satgas, pengintaian ini bukan sekadar operasi, melainkan pertaruhan nyawa untuk Fajar baru saja menyingsing di Kuburaya ketika Satgas 81E bersiap. Udara masih lembab sisa hujan malam sebelumnya. Jalanan kampung sunyi, hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok. Di sebuah rumah kosong tak jauh dari kontrakan Marlina Sari, tim inti berkumpul. Peta lokasi rumah terbentang di meja, foto-foto hasil pengintaian ditempel di dinding. Kombes Pol Surya Darmawan membuka briefing singkat. Bukti sudah cukup. Malam ini kita tangkap Marlina. Operasi harus cepat, senyap, tanpa celah. Jangan beri dia kesempatan melarikan diri atau menghancurkan dokumen. Semua anggota mengangguk serius. AKP Dedi Pranoto ditunjuk memimpin tim depan, sementara Lestari Wulandari yang selama ini menyamar sebagai Maya tidak dilibatkan langsung demi keselamatannya. Ia hanya bisa menunggu di markas. Hatinya berdegup kencang. Bagaimanapun, ia merasa sudah masuk terlalu jauh dalam lingkaran Marlina. Malam tiba. Langit mendung, bulan tertutup awan tebal, jalan menuju rumah kontrakan sepi. Hanya lampu-lampu rumah warga yang berpendar redup. Puluhan anggota Satgas sudah menempati posisi. Ada yang bersembunyi di balik warung, ada yang menyamar sebagai pejalan kaki, dan ada pula yang berjaga di jalur keluar gang. Pukul 3 dini hari, saat suasana benar-benar hening, operasi dimulai. Dedi memimpin langkah, mendekati rumah Marlina. Ketukan keras menggema. Polisi, buka pintu. Tidak ada jawaban. Dalam hitungan detik pintu didobrak. Tim menyerbu masuk. Marlina yang sedang duduk di ruang tamu terperanjat. Ponsel di tangannya hampir terlepas. Ia sempat berlari ke dapur, mencoba membuka pintu belakang. Tetapi dua anggota Satgas sudah menghadang. Borgol mengikat pergelangan tangannya dalam hitungan detik. Marlina Sari, Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan manusia lintas negara. Suara Dedi lantang menggema di ruang sempit itu. Marlina terdiam. Wajahnya menegang, tetapi matanya menatap tajam penuh kebencian. Tak ada teriakan, tak ada bantahan. Hanya sebuah senyum tipis yang muncul di bibirnya, seolah ia sudah tahu hari ini akan datang. Penggeledahan segera dilakukan. Dari lemari ditemukan tumpukan fotokopi identitas, pas foto, dan dokumen perjalanan. Di bawah tempat tidur, sebuah laptop tua berhasil disita. Ketika diperiksa sekilas, layar menampilkan catatan transfer uang ke rekening luar negeri. Semua itu menjadi bukti kuat. Warga sekitar yang terbangun,
mendengar kegaduhan mulai berkerumun di luar rumah. Mereka berbisik-bisik, tak percaya. Selama ini, mereka mengenal Marlina sebagai perempuan ramah yang sering menawari pekerjaan ke luar negeri. Tak seorang pun menyangka, di balik wajah itu tersimpan jaringan berbahaya. Di dalam rumah, Marlina duduk di kursi dengan tangan terborgol. Lampu neon putih memantulkan bayangan tegas di wajahnya. Tidak ada rasa panik, hanya senyum samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Dedi mendekat, menatapnya tajam. Semua bukti sudah ada. Katakan siapa yang bekerja bersamamu. Marlina menghela napas, lalu menjawab datar. Kalian pikir aku sendirian? Banyak orang seperti aku. Kalau aku hilang, yang lain akan muncul. Jaringan ini tidak bisa kalian hentikan. Kata-katanya membuat ruangan hening. Surya yang ikut masuk kemudian mencondongkan tubuh. Suaranya berat namun tenang. Kau hanya alat, Marlina. Kau bukan penguasa. Kalau bungkam, kau habis sendirian. Tapi kalau bicara, mungkin kau masih punya kesempatan. Beberapa menit sunyi. Marlina tetap menatap kosong. Lalu tiba-tiba tertawa pendek. Semua yang kulakukan bukan untukku. Aku hanya menjalankan perintah. Siapa? Desak Dedi. Marlina menunduk. Suaranya pelan tapi jelas. Adikku. Namanya Andi Liang. Dia yang mengurus camp di Malaysia. Semua korban yang berhasil direkrut akhirnya jatuh ke tangannya. Ruangan sontak hening. Nama itu sebelumnya memang pernah beredar samar dari informasi lapangan, tetapi kini keluar langsung dari mulut Marlina. Rantai jaringan perlahan mulai terbuka. Marlina perekrut di Indonesia, Andi Liang eksekutor di Malaysia. Malam itu juga, laporan resmi disusun. Semua bukti disegel, dokumen difoto, dan pengakuan Marlina dicatat lengkap. Satgas sadar, meski berhasil menangkap Marlina, ini baru awal. Di seberang lautan, masih ada sosok lain yang jauh lebih berbahaya. Kam menyelamatkan anak-anak muda dari jebakan maut. Ruang interogasi di Polda Kalimantan Barat malam itu terasa dingin. Lampu neon putih menyinari meja logam dengan cahaya tajam, memantulkan bayangan tegas di dinding. Di kursi besi, Marlina Sari duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya datar, bibirnya membentuk senyum tipis, yang justru membuat suasana semakin menegangkan. AKP Dedi Pranoto masuk bersama dua penyidik. Di meja, ditumpuk barang bukti, laptop tua, fotokopi KTP, pas foto, dokumen perjalanan, hingga rekaman suara dari penyamaran Lestari. Semua itu diletakkan persis di depan Marlina. Semua ini sudah cukup menjatuhkanmu, ucap Dedi pelan namun menusuk. Tapi kami tahu, kau bukan pemain utama. Katakan siapa di atasmu, dan mungkin hukumanmu bisa lebih ringan. Awalnya Marlina membisu. Jemarinya mengetuk pelan meja. Matanya sesekali menghindar dari tatapan tajam penyidik. Setiap pertanyaan hanya ia jawab singkat, seakan mencoba menutup pintu. Namun ketika rekaman percakapan dengan Lestari, diputar ulang suara dirinya sendiri, menjanjikan pekerjaan ke luar negeri, wajahnya mulai muram. Setelah hampir 3 jam, Marlina akhirnya membuka suara. Aku bukan bos, ada seseorang di atas. Adikku, namanya Andi Liang. Dia yang mengurus semua korban begitu sampai di Malaysia. Camp tempat mereka ditahan, semua ada di bawah kendalinya. Dedi mencondongkan tubuh, di mana tepatnya dia. Marlina menghela napas panjang. Dia sering berpindah, tapi terakhir aku tahu, dia tinggal di kawasan Sungai Raya, Kuburaya. Sebelum kembali ke Malaysia, dia jarang lama di satu tempat, selalu berhati-hati. Nama itu langsung dicatat. Informasi disalurkan ke Jakarta, di mana Kombes Pol Surya Darmawan membaca laporan dengan wajah tegang. Benar, rantai ini mulai terlihat jelas. Marlina di Indonesia, Andi Liang di Malaysia. Kita harus bergerak lintas negara. Namun Marlina tidak berhenti di situ. Setelah jeda panjang, ia kembali bicara dengan suara pelan. Di atas Andi, masih ada lagi. Kami memanggilnya Tuan Besar. Aku tak pernah tahu nama aslinya. Semua perintah turun lewat Andi. Tapi sekali ia bicara, tidak ada yang berani membantah. Ruangan mendadak hening. Kata-kata itu seperti menambah bobot baru pada penyelidikan. Satgas sadar. Mereka tidak hanya menghadapi jaringan lokal, melainkan organisasi besar dengan pengendali yang masih bersembunyi dalam bayangan. Surya mengumpulkan timnya malam itu juga. Peta perbatasan Kalimantan Sarawak dibentangkan. Laporan forensik dan catatan interogasi diletakkan di meja.
Kita sudah tahu jalur perekrutan. Kita tahu siapa perekrut di Indonesia, siapa eksekutor di Malaysia. Sekarang tujuan kita jelas, membongkar kem Andi Liang dan membuka jalan ke Tuan Besar. Sementara itu, di ruang interogasi, Marlina mulai goyah. Wajahnya yang tadinya tenang perlahan retak. Ia meneguk air dari gelas plastik, tangan gemetar halus. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi," katanya dengan suara serak. "Tuan Besar punya orang di mana-mana. Bahkan aparat pun bisa tunduk padanya." Penyidik saling berpandangan. Pernyataan Marlina bukan sekadar pengakuan, tapi juga peringatan. Ada kekuatan gelap yang lebih besar dari sekadar sindikat perekrut. Menjelang subuh, berita penangkapan Marlina menyebar cepat ke seluruh negeri. Televisi menyiarkan tayangan dirinya digiring keluar rumah kontrakan dengan tangan terborgol. Warga sekitar kaget, sebagian tidak percaya. "Dia kan orang baik, sering bantu cari kerja," ujar seorang ibu di depan kamera. Tapi bagi keluarga yang kehilangan anak, berita itu membawa secercah harapan. Jaringan yang merenggut nyawa putra-putri mereka perlahan mulai terungkap. Di markas Satgas, Lestari duduk termenung. Ia teringat wajah-wajah korban di Entikong, tubuh-tubuh pucat yang ditemukan di truk pendingin. Kata-kata Marlina bergema di kepalanya. "Aku hanya jalankan perintah." Itu berarti masih ada orang lain yang jauh lebih berkuasa, orang yang menggerakkan semua. Dari balik layar, Surya menutup rapat darurat malam itu dengan suara berat. "Hari ini kita menangkap Marlina. Tapi ini baru awal. Di seberang sana ada Andi Liang. Dan di atasnya Tuan Besar. Perburuan yang sesungguhnya baru akan dimulai." Dan di luar, langit subuh perlahan memerah. Hujan telah reda, tapi udara masih berat, seakan menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap sepenuhnya.